Negeri 31 atap Padang Tualang, mandiri dan kreatif, tunas bangsa berdaya, melestarikan budaya, menjaga lingkungan. Toleransi antar sesama jadi pedoman. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aris Kurnianda, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 31 Atap Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Saya akan membagikan praktik baik saya. Sekolah kami berada di wilayah perkebunan kelapa sawit, jauh dari pusat kota. Di tempat inilah saya belajar bahwa pendidikan bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi tentang memanusiakan pengalaman hidup peserta didik. Melalui video ini, saya ingin berbagi sebuah praktik baik pembelajaran bahasa Indonesia yang saya beri judul Warisan Ladang 4.0, Storytelling Digital Berbasis Budaya Perkebunan Sawit. Sebagian besar peserta didik di sekolah kami berasal dari keluarga pekerja kebun sawit. Orang tua mereka bekerja sebagai pemanen, pemupuk, hingga buruh angkut di perkebunan. Namun, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya menemukan beberapa kenyataan. Data dari Rapor Pendidikan SMP Negeri 31 Atap Padang Tualang tahun 2025, nilai literasi peserta didik sangat rendah. Banyak siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. Mereka merasa bahwa pelajaran di sekolah tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Ketika diminta menulis atau bercerita tentang pengalaman pribadi, mereka cenderung diam, ragu, dan malu. Bahkan sebagian siswa merasa bahwa pekerjaan orang tua mereka bukan sesuatu yang layak untuk diceritakan. Di sisi lain, meskipun sarana sekolah terbatas, hampir semua siswa memiliki gawai atau handphone. Dan sayangnya, gawai tersebut lebih sering digunakan untuk hiburan, bukan sebagai media belajar. Situasi inilah yang mendorong saya untuk melakukan refleksi sebagai guru. Saya menghadapi pertanyaan mendasar. Bagaimana membuat pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa? Bagaimana mengubah rasa malu siswa terhadap latar belakang keluarganya menjadi rasa bangga? Bagaimana memanfaatkan gawai secara positif sebagai media pembelajaran? Dan yang paling penting, bagaimana membuktikan bahwa sekolah di daerah terpencil tetap mampu melahirkan inovasi pembelajaran yang berdampak? Dari pertanyaan-pertanyaan inilah lahir sebuah gagasan pembelajaran berbasis budaya lokal. Saya merancang sebuah inovasi pembelajaran yang saya beri nama Warisan Ladang 4.0, Storytelling Digital Budaya Sawit. Inovasi ini menggabungkan pendekatan Project Based Learning atau PBL, teknik storytelling, pembelajaran berbasis lingkungan, serta pemanfaatan gawai sederhana. Langkah pertama adalah menggali kisah. Peserta didik saya minta melakukan wawancara dengan orang tua atau anggota keluarga yang bekerja di kebun sawit. Mereka menanyakan tentang perjuangan hidup, pekerjaan sehari-hari, serta nilai-nilai yang diperoleh dari bekerja di perkebunan. Langkah kedua adalah menulis teks narasi. Saya membimbing siswa menyusun cerita dengan struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Pada tahap ini, siswa belajar memilih kosakata, menyusun kalimat afektif, dan menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Langkah ketiga adalah storytelling digital. Siswa merekam cerita mereka menggunakan gawai dalam bentuk audio atau video sederhana dan menggunakan media Canva. Beberapa siswa menambahkan foto keluarga atau aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari di kebun sawit sebagai latar visual. Sehingga pembelajaran nampak kontekstual dengan kehidupan mereka.
Langkah keempat adalah publikasi internal. Hasil karya siswa diputar di kelas, di ruang guru, dan bahkan dibagikan melalui grup WhatsApp orang tua. Dan tentu saja hasil karya mereka juga akan dipajang di media sosial sekolah seperti Instagram dan juga Facebook milik sekolah. Disinilah siswa merasakan bahwa karya mereka dihargai dan didengar. Dan langkah terakhir adalah kegiatan refleksi. Siswa menuliskan perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran ini, terutama tentang pandangan mereka terhadap keluarga dan pekerjaan orang tua, serta lingkungan kebun sawit di mana mereka tinggal. Saya senang karena bisa bercerita tentang ibu dan ayah yang bekerja di kebun. Saya jadi berani berbicara di depan teman-teman. Saya bangga cerita tentang keluarga saya ternyata bisa jadi pelajaran di sekolah. Saya Keisha, kelas 8. Dulu saya malu tinggal di kebun sawit. Tapi setelah membuat cerita ini, saya jadi tahu bahwa kerja orang tua itu sangat penting. Saya jadi lebih bersemangat ingin bercerita lagi dan membuat video cerita lebih bagus untuk saya bagikan ke media sosial. Refleksi, hasil, dan dampak. Hasil dari praktik baik ini sangat terasa. Dari sisi akademik, kemampuan menulis narasi siswa meningkat. Cerita mereka menjadi lebih runtut dan bermakna. Kemampuan berbicara siswa juga berkembang. Mereka lebih berani tampil dan percaya diri menyampaikan cerita di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Deswita Sari. Saya akan menceritakan tentang kebun yang sudah direplanting. Dari sisi sikap, terjadi perubahan yang paling bermakna. Siswa yang sebelumnya malu, kini justru bangga dengan latar belakang keluarganya. Bahkan ada salah satu siswa mengatakan, "Saya bangga ayah bekerja di kebun, karena dari sana kami bisa hidup dan membantu banyak orang." Bagi orang tua, praktik ini menjadi pengalaman yang menyentuh. Mereka merasa dihargai karena kisah mereka menjadi bagian dari pembelajaran anak-anaknya di sekolah. Dan mereka juga dilibatkan keaktifan mereka di dalam kelas. Mereka diundang ke sekolah untuk berpartisipasi sebagai mitra pembelajaran. Hubungan antara sekolah dan keluarga pun menjadi lebih erat. Melalui warisan Ladang 4.0, saya belajar bahwa pembelajaran bahasa Indonesia akan menjadi lebih hidup ketika berangkat dari pengalaman nyata peserta didik. Dan tentu saja dengan keseharian mereka di rumah. Budaya lokal bukanlah keterbatasan, melainkan kekuatan. Keterbatasan sarana bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk berinovasi. Pembelajaran mendalam terjadi ketika siswa merasa bahwa sekolah menghargai kehidupan mereka, keluarga mereka, dan identitas mereka. Inilah makna pendidikan bagi saya. Belajar dari kehidupan yang paling dekat dengan peserta didik dan menjadikannya sumber ilmu yang bermakna. Demikian praktik baik dari saya. Indah Nian Bunga Selasih. Cukup sekian dan terima kasih.